Perempat final Piala FA melawan Liverpool, City menang telak 4-0. Haaland mencetak hat-trick. Tetapi, yang menjadi bagian penting, hat-trick itu tidak terjadi karena aksi individu pemain, melainkan itu berasal dari tekanan kolektif yang terus diberikan pemain City pada lini belakang Liverpool sampai akhirnya retak. Semenyo memberikan umpan silang untuk gol kedua Haaland. Cherki memberikan assist kepada Semenyo untuk gol ketiga. Empat pemain depan City, Semenyo, Cherki, Haaland, dan Doku, melakukan pressing tinggi dan mengalahkan formasi Liverpool yang memaksa permainan menjadi kekacauan, di mana kekacauan para bek Liverpool berbalik, berebut, dan membuat keputusan yang sebenarnya tidak ingin mereka buat. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa tim asuhan Pep lebih sulit diprediksi? Maksud saya, mereka terkadang menakutkan, terkadang juga memalukan. Dalam video ini, saya akan mencoba menjabarkan tentang lini serang City yang menakutkan. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Sekarang mari kita bicara tentang Semenyo, karena dia adalah bagian besar mengapa serangan ini terasa berbeda. City tidak merekrutnya sebagai pilihan mewah. Mereka merekrutnya karena ia sudah terlihat seperti salah satu penyerang komplit di Liga Premier. Sebelum transfer selesai pada 9 Januari 2026, analisis Liga Premier mencatat bahwa hanya Haaland dan Thiago dari Brentford yang mencetak lebih banyak gol Liga daripada 10 gol Semenyo. Dia juga disorot karena kemampuannya menggunakan kedua kakinya, etos kerjanya, dan fakta bahwa ia berada di peringkat kedua di antara penyerang Liga Premier untuk pemulihan per 90 menit. Detail terakhir itu lebih penting daripada yang disadari orang. Semenyo tidak hanya menambah gol, ia menambah kekuatan, lari cepat, tidak takut berduel, dan menyerang ruang seolah-olah ia akan memenangkannya. Melawan Arsenal, analis menggambarkannya sebagai ancaman City yang paling menjanjikan melalui permainan 1 lawan 1 di sisi kanan, di mana rotasinya dengan Cherki terus menciptakan serangan baru. Melawan Liverpool, energi yang sama dengan produktivitas yang menyertainya. Umpan silang untuk gol kedua Haaland, serta golnya setelah Cherki mengumpan kepadanya. Dia bermain seolah-olah ingin menerobos pertahanan, bukan hanya sekedar mencoba-coba dengan sopan dan menunggu sesuatu terjadi. Lalu ada Cherki, dan disinilah serangan menjadi benar-benar sulit dibaca. Dia tidak memberi City kreativitas yang aman, melainkan ia memberi tim kreativitas yang agresif. 8 assist, 21 umpan terobosan, dan hubungannya dengan Haaland berkembang menjadi sesuatu yang benar-benar menjadi masalah bagi para bek lawan. Dalam kemenangan 3-1 atas Bournemouth 2 November lalu, Cherki memberikan assist kepada Haaland 2 kali. Para analis menyoroti seberapa cepat City dapat bergerak dari belakang ke depan, begitu Cherki menemukan ruang di belakang lini tengah. Salah satu gol tersebut dimulai dengan sapuan panjang dan diakhiri dengan Haaland mencetak gol setelah kurang dari 5 umpan. Haaland sendiri menyebut assist Cherki hari itu luar biasa, dan ketika Haaland menyebut umpannya luar biasa, maka itu adalah sesuatu yang benar. Guardiola menyebutnya sebagai salah satu pemain paling berbakat yang pernah bekerja dengannya, dan Anda bisa melihat alasannya. Karena Cherki tidak mengontrol permainan, justru ia membuka pertahanan lawan. Dia menemukan celah di sisi kanan dalam, bergerak lebih lebar untuk melakukan kombinasi, lalu memainkan umpan tersembunyi yang membuat Anda memutar ulang klip 2 kali hanya untuk mencari tahu bagaimana ia bisa melakukannya. Di final Piala melawan Arsenal, ia menemukan ruang di sisi dalam dan melakukan kombinasi dengan Semenyo untuk terus meningkatkan tekanan. Melawan Liverpool, Cherki melepaskan Semenyo untuk gol kedua Haaland, lalu mengumpankannya lagi untuk gol ketiga. Dalam kedua kasus tersebut, momen-momen penentu terjadi melalui Cherki sebelum sampai ke Haaland. Ketika orang mengatakan Haaland terlihat tajam lagi, kebenarannya lebih besar dari dia sendiri. Dia masih elit, masih orang yang menyelesaikan pergerakan. Dia beroperasi di dalam serangan dengan lebih banyak pemain yang berlari, lebih banyak kreator, lebih banyak kekuatan untuk memenangkan duel, dan lebih banyak pemain yang benar-benar dapat menyelesaikan rangkaian serangan sendiri jika diperlukan. Para bek lawan tidak bisa lagi bertahan di dalam dan hanya mencoba mengendalikannya. Mereka memiliki Semenyo yang berlari ke arah mereka dari satu sisi, Doku mengancam di sisi lain, dan Cherki menemukan umpan yang tidak lawan duga dari suatu tempat di tengah. Haaland tidak perlu lagi memikul beban serangan sendirian, dan justru itulah yang membuatnya lebih mematikan, karena City tidak lagi menyerang dengan satu senjata saja.
tetapi kekuatan mentah tanpa ketidakpastian yang akan membawa sejauh itu. Dan ketika Anda menambahkan kreativitas pada kekacauan, saat itulah semuanya menjadi peluang. Inilah yang membuat Manchester City benar-benar menakutkan saat ini. Bukan hanya nama-nama pemainnya, bukan hanya performanya, tetapi strukturnya. Ini bukan lagi serangan yang bisa Anda hentikan dengan membayangi Haaland dan berharap sisanya menjadi tidak berbahaya. Setiap bagian dari lini depan ini melakukan tugas yang berbeda, dan tugas-tugas itu saling terhubung. Haaland sang pencetak gol dengan 22 gol dan 84 tembakan. Semenyo dengan kekuatan serta 59 tembakan kedua terbanyak. Cherki sang kreator dengan 8 assist dan 21 umpan terobosan. Jeremy Doku sang pengacau. Sekarang, Arsenal menyeimbangkan persaingan perebutan gelar dengan perempat final Liga Champions melawan Sporting Lisbon. City tersingkir dari Eropa dan sudah memenangkan Carabao Cup dan lolos ke semifinal Piala FA. Lebih banyak pertandingan berat untuk Arsenal pastinya, banyak kelelahan dan banyak tekanan. City dengan lebih sedikit gangguan dan serangan yang berkembang tepat pada saat persaingan perebutan gelar menjadi semakin ketat. Real Madrid mengekspos kelemahan City, tetapi apa yang terjadi setelahnya tidak terlihat seperti tim yang mencoba pulih. Itu terlihat seperti tim yang menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dan dalam beberapa hal lebih berbahaya dari sebelumnya. Itulah ulasan singkat tentang lini serang Manchester City usai melawan Liverpool. Jika kalian ingin berkomentar atau sekedar dukungan, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan terbarunya di episode berikutnya.